Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita berada di lokasi kebun sawit milik petani. Di sini kita lihat petani sedang bekerja dalam kondisi banjir, di mana juga posisi tanaman sawit hari ini sedang ngetrek. Ya, kita lihat bagaimana kita memperhatikan bahwa ada daerah-daerah yang mengalami banjir, salah satunya di daerah Kilo 4, Desa Nusantara Jaya, Kecamatan Kritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Ayo sahabat, kita lihat ini. Sahabat, ini ketika kebun sedang banjir, jadi terpaksa harus panen di saat banjir. Kita lihat tetap ada, tapi dengan ya menyebur ya sahabat. Salah satu fenomena di daerah Nusantara Jaya dan lintas utara hari ini, ketika banjir terpaksa tetap panen walaupun dalam kondisi banjir besar. Kita memilih jalan yang kira-kira masih tidak tergenang air, tapi kita harus tetap berhati-hati sahabat, karena di kebun ini biasanya sering kali ditemukan itu makhluk ular kobra. Jadi kita harus tetap berhati-hati, tetap antisipasi di dalam kebun. Ini kondisi panen saat banjir ya. Mau dilihatkan para sahabat. Di sini ada 2 tanaman, tetapi sebenarnya tanaman sawit. Hanya saja masih ada di selingi kelapa yang hanya tinggal beberapa pohon saja. Posisinya kita sulit masuk karena dalam beberapa bulan ini selalu diserang banjir. Di mana posisi kelapa hari ini di Indragiri, khususnya di Kecamatan Kritang, itu posisi ngetrek. Dan begitu juga dengan sawit. Ditambah lagi dengan kondisi kebun yang dilanda banjir. Tapi ini mayoritas adalah kebun masyarakat sahabat. Kita lihat itu petaninya. Kita akan melihat ke petaninya, bagaimana teknis kerjanya ya sahabat ketika banjir. Itu kita lihat. Ya, ini sahabat ya. Dan Mas Bunanya sedang coba panen. Kita lihat bagaimana. Gimana? Iya. Pasang terus, nggak pernah dari banjir ya. Iya. Ya, ini sahabat ya. Beberapa dari komoditi sawitnya, itu buahnya juga ada di saat banjir di sana. Dan ini sangat merusak bagi tanaman.
sahabat semua, ada permasalahan tersendiri saat panen di kala banjir. Ya, ini menurut petaninya tandan buahnya itu ringan, tidak maksimal. Jadi menjadi permasalahan di saat harganya yang tidak begitu baik kembali, beratnya pun sudah tidak memadai. Ini efek dari banjir, salah satunya akibat air hujan dan pasang air laut. Laporan pun nggak ada gunanya. Itu masih ini loh paling parah. Jadi apa ya, pemerintah tuh cuma omong-omong aja ya. Bertahun-tahun seperti ini, ya kan? Bertahun-tahun kan? Ya, petani mengeluhkan kinerja pemerintah ya sahabat. Karena ini dulu menurut ceritanya tidak pernah mengalami banjir yang seperti ini. Setelah adanya pembukaan kebun oleh perusahaan, mereka membuat tanggul dan proyek kanalisasi mereka sendiri, sehingga air buangan dari perusahaan itu malah menimpa kebun masyarakat. Kita tidak bisa situ ke dalam sahabat. Kita spill saja arah ke sini. Kita melihat wilayahnya. Kalau dulunya itu paling banter air itu tergenang di badan jalan, itu tidak sampai merendam kebun-kebun masyarakat. Hari ini kita lihat sudah cukup membahayakan kebun. Kita lihat ya, keliling, dan kita tetap harus waspada karena beberapa kali petani juga menemukan jenis ular kobra. Kadang dia melingkar atau sedang bersembunyi balik-balik rimbunan pelepah ini. Itulah fenomena di lahan sawit seperti ini sahabat. Ini tampak depan akses menuju kebun masyarakat, dan ini arah ke luar. Sementara kalau arah ke dalam masih ada lagi itu sampai ke ujung. Ini kebun Bu Nelly seperti ini. Posisi ini di Kilo 4, Desa Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang. Sangat terendam ya sahabat.
juga di sini agak rawan buaya sahabat. Kemarin ada pernah masuk di salah satu rumah warga buaya. Kita sangat berhati-hati bagi warga sekitar karena di wilayah Indragiri Hilir akhir-akhir ini musim berkeliaran buaya. Jadi perlu ekstra hati-hati. Ini sangat dalam sahabat. Ini rumah Pak Sibah. Tadi ketika ditanyakan, Pak Sibah sudah mengungsi karena tidak bisa lagi di sini pada musim banjir. Karena akses masuk kalau banjir itu sangat sulit, sehingga beliau mengungsi ke koleganya di arah ke pasar. Itu rumah beliau kosong. Di sini kemarin ada rumah sudah dirobohkan juga. Di sini kemarin rumah almarhum Pak Dahlan sudah dirobohkan. Ya karena banjir. Kita melewati kembali genangan banjir. Harus kita